Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah sehat kan? Alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pertemuan kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kali ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi mengenai sifat-sifat keperiodikan unsur. Nah, diharapkan nanti kalian dapat mengetahui jenis dari sifat-sifat keperiodikan unsur dan menentukan kecenderungan sifat keperiodikan unsur, mulai dari ciri-ciri atom, kemudian energi ionisasi, afinitas elektron, kemudian dan keelektronegatifan. Selain itu, diharapkan kalian juga dapat mampu menyimpulkan kemiripan dan sifat keperiodikan unsur dan mengkomunikasikan kemiripan dan sifat keperiodikan unsur, termasuk ciri-ciri atom, afinitas elektron, energi ionisasi, dan keelektronegatifan dengan tepat. Oke, langsung saja ya, kita lanjut ke materi mengenai sifat-sifat keperiodikan unsur. Nah, apakah di antara kalian ada yang mengetahui tentang sifat-sifat keperiodikan unsur? Jadi kita akan bahas mulai dari pengertian sifat-sifat keperiodikan unsur. Jadi sifat periodik unsur merupakan sifat-sifat yang mempunyai kecenderungan untuk berubah secara teratur sesuai dengan kenaikan nomor atom, yaitu dari kiri ke kanan dalam satu periode dan dari atas ke bawah dalam satu golongan. Nah, sifat periodik apa saja yang berulang secara berkala dalam setiap baris dan kolom dalam suatu tabel periodik unsur? Nah, bagaimana sih kecenderungan yang kita dapatkan sepanjang deretan unsur tersebut? Nah, sifat-sifat periodik yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini antara lain ada ciri-ciri atom, kemudian energi ionisasi, ada afinitas elektron dan elektronegativitas. Oke, kita nanti akan bahas satu persatu mengenai sifat-sifat periodik unsur. Yang pertama, kita akan membahas mengenai jari-jari atom. Nah, apakah di antara kalian ada yang mengetahui tentang jari-jari atom? Nah, oke. Jadi jari-jari atom itu merupakan jarak antara inti atom sampai dengan elektron di kulit terluar. Nah, atom itu kan mempunyai inti atom ya. Nah, atom itu juga mempunyai elektron valensi atau elektron valensi. Nah, jarak antara inti atom dengan elektron valensinya itu yang dimaksud jari-jari atom. Nah, bagaimana sih kecenderungan dari sifat-sifat jari-jari atom? Nah, kita akan membahas jari-jari atom ini. Jari-jari atom ini dengan memperhatikan ilustrasi ukuran jari-jari atom berikut. Nah, dari gambar tersebut kira-kira apa yang dapat kalian simpulkan? Oke. Jadi dari gambar ini dapat kita lihat bahwasannya pada golongan 1A mulai dari unsur litium, natrium, kalium, rubidium, dan cesium itu kan bulatannya ya.
buletannya itu kan dari atas ke bawah semakin besar ya. Nah, kemudian nilai jari-jari atomnya itu kan ada litium 1,52, natrium 1,86, dan seterusnya hingga ke cesium itu kan 2,62. Berarti kan dari atas ke bawah itu kan semakin besar. Berarti untuk kecenderungan jari-jari atom dalam satu golongan itu jari-jari atom dari atas ke bawah semakin besar. Kemudian jika kita lihat dalam satu periode, kita lihat pada periode pertama ada litium, barium, boron, karbon, nitrogen, oksigen, dan fluorin. Itu kan nilainya mulai dari litium 1,52, kemudian barium 1,11, hingga ke fluorin kan nilainya 0,64. Nah, berarti kan nilai jari-jari atom dari kiri ke kanan itu kan semakin kecil. Jadi dalam satu periode jari-jari atom dari kiri ke kanan semakin kecil. Nah, ini ya kesimpulannya. Jadi dalam satu golongan jari-jari atom semakin ke bawah cenderung semakin besar, dan dalam satu periode semakin ke kanan jari-jari atom cenderung semakin kecil. Nah. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya ya. Mari kita berpikir. Oke, bagaimana sih kecenderungan jari-jari atom tersebut? Nah, kira-kira hal apa yang menyebabkan jari-jari atom tersebut mengalami kecenderungan yang sudah kita bahas tadi? Nah, jadi dalam satu golongan itu dari atas ke bawah jari-jari atom itu semakin besar. Karena apa? Karena jumlah kulit atom itu semakin bertambah. Bisa dilihat dari atom litium itu kan mempunyai mempunyai dua jumlah kulit atom. Kemudian untuk unsur natrium itu kan mempunyai berapa ini? 1, 2, 3. Berarti ada 3 jumlah kulit atom. Kemudian yang kalium ini ada berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti mempunyai jumlah kulit atom. Berarti kan litium, natrium, kalium itu kan berbeda dalam jumlah kulit atomnya, yaitu semakin bertambah. Sehingga dalam satu golongan dari atas ke bawah jari-jari atomnya semakin besar. Disebabkan karena apa? Karena jumlah kulit atom yang semakin bertambah. Oke, selanjutnya dalam satu periode unsur memiliki jumlah kulit yang sama. Nah, sedangkan jumlah elektron pada kulit dan proton pada inti atom itu bertambah. Hal ini menyebabkan tarik-menarik antara elektron dan proton semakin besar, sehingga jari-jari atomnya semakin kecil. Nah, jadi kesimpulannya untuk jari-jari atom dari atas ke bawah dalam satu golongan, jari-jari atomnya semakin besar karena jumlah kulit atom bertambah. Kalau dalam satu periode dari kiri ke kanan, jari-jari atomnya semakin mengecil. Karena apa? Adanya tarik-menarik antara elektron dan proton semakin besar, sehingga jari-jari atom semakin kecil. Oke, bisa dipahami ya? Nah, kalau bisa dipahami, kita lanjut ke sifat keperiodikan unsur yang kedua, yaitu energi ionisasi. Oke, selanjutnya yaitu sifat keperiodikan unsur yang kedua, ada energi ionisasi.
Nah, apa sih energi ionisasi itu? Nah, energi ionisasi merupakan energi yang diperlukan untuk melepaskan satu elektron terluar. Jadi, untuk melepaskan satu elektron valensi dari suatu atom maupun ion dalam fase gas. Nah, misal ya, ini ada model dari atom natrium. Nah, bisa kita lihat bahwasannya atom natrium ini memiliki berapa jumlah kulit. Nah, kita hitung ya, 1, 2, 3. Berarti atom natrium mempunyai 3 jumlah kulit. Nah, pada kulit pertama ini ada 2 elektron. Kemudian pada kulit kedua ada berapa elektron? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti di kulit kedua ada 8 elektron. Pada kulit ketiga ada berapa? 1 elektron. Berarti elektron valensinya atau elektron terluar dari atom natrium ada berapa? Ada 1. Oke. Nah, jadi unsur natrium pada golongan 1A itu memiliki 1 elektron valensi yang terjauh dari inti. Nah, ketika melepaskan 1 elektron terluar, atom natrium itu akan lebih mudah untuk melepaskan karena energi ionisasinya atau energi yang diperlukan untuk melepaskan 1 elektron itu sangat rendah, sehingga golongan dari atom natrium itu sangat mudah untuk menjadi kation atau bermuatan positif. Nah, golongan dari atom natrium ini apa saja? Yaitu golongan 1A. Ayo, apa saja golongan dari atom natrium? Ada lithium, natrium, kalium, rubidium, dan cesium. Nah, selanjutnya mari kita berpikir, jadi bagaimana kecenderungan energi ionisasi tersebut? Nah, unsur-unsur yang segolongan dari atas ke bawah itu energi ionisasinya semakin kecil. Karena apa? Karena elektron terluar itu semakin jauh dari inti, sehingga elektron terluar makin mudah dilepaskan. Nah, karena makin mudah dilepaskan, maka energi ionisasinya semakin kecil atau semakin rendah. Oke, kemudian dalam satu periode, nah, energi ionisasi dari kiri ke kanan itu akan semakin besar. Karena apa? Karena semakin ke kanan akan terjadi gaya tarik inti semakin kuat. Nah, dalam satu periode ini semakin banyak elektron dan proton, maka gaya tarik menarik elektron terluar dengan inti itu akan semakin besar. Nah, elektron yang semakin sukar terlepas itu mengakibatkan energi untuk melepas elektron ini semakin besar. Nah, karena energi yang dilepas semakin besar, maka energi ionisasinya tinggi atau energi ionisasinya semakin besar. Jadi kesimpulannya, untuk energi ionisasi ini dalam satu golongan dari atas ke bawah semakin kecil, dari kiri ke kanan dalam satu periode semakin besar. Oke, bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut ke sifat keperiodikan unsur yang ketiga, ada afinitas elektron. Selanjutnya yaitu sifat keperiodikan unsur yang ketiga, ada afinitas elektron. Nah,
Afinitas elektron merupakan besarnya energi yang diperlukan ketika mengikat satu elektron dari bentuk atom netral dalam wujud gas. Nah, dalam wujud gas, sehingga terbentuk ion dengan muatan -1. Contohnya, ada atom Cl atau atom klorin, wujudnya gas, menangkap satu elektron, nah, sehingga membentuk 1 mol ion klorin. Ini energi yang dibebaskan adalah sebesar 340. Jadi harga afinitas elektron untuk klorin ini sebesar negatif 349 kilojoule per mol. Nah, unsur yang mempunyai afinitas elektron bertanda negatif itu mempunyai kecenderungan lebih besar menyerap elektron. Nah, di garis bawah ya, unsur yang mempunyai afinitas elektron bertanda negatif mempunyai kecenderungan lebih besar menyerap elektron. Nah, sedangkan unsur yang afinitas elektronnya bertanda positif berarti memiliki kecenderungan lebih kecil untuk menyerap elektron. Jadi semakin negatif nilai afinitas elektron, maka semakin besar kecenderungan untuk menyerap elektron. Nah, bisa kita lihat grafik berikut ya. Nah, dapat kita lihat bahwasannya dari golongan 1A itu kan unsur hidrogen memiliki afinitas negatif 73. Selanjutnya litium mempunyai afinitas elektron negatif 60. Kemudian hingga ke bawah itu cesium mempunyai afinitas elektron negatif 45. Berarti kan dapat kita lihat ya, dari atas ke bawah itu nilainya semakin besar atau semakin kecil. Nah, oke. Jadi semakin ke bawah itu afinitas elektronnya semakin kecil. Nah, sedangkan dalam satu periode, ini ada periode 1 misalnya, unsur hidrogen nomor atom afinitas elektronnya negatif 73, sedangkan helium afinitas elektronnya positif. Nah, positif berapa? 21. Berarti dalam satu periode afinitas elektronnya itu semakin besar. Nah, tadi masih ingat ya, bahwasannya kalau unsur yang mempunyai elektron bertanda negatif berarti memiliki kecenderungan lebih besar untuk menyerap elektron. Jadi kesimpulannya, dalam satu periode dari kiri ke kanan afinitas elektron semakin besar. Karena apa? Karena jari-jari semakin kecil dan gaya tarik inti terhadap elektron semakin besar, dan atom semakin mudah untuk menarik elektron dari luar. Sedangkan pada satu golongan dari atas ke bawah afinitas elektron semakin kecil. Karena apa? Karena jari-jari atom semakin besar sehingga gaya tarik inti terhadap elektron semakin kecil dan atom semakin sulit untuk menarik elektron dari luar. Oke, bisa dipahami ya. Selanjutnya kita bahas sifat keperodikan unsur yang keempat, ada elektronegativitas. Selanjutnya sifat keperodikan unsur yang keempat ada elektronegativitas. Nah,
keelektronegatifan adalah kemampuan suatu atom untuk menarik elektron ke dalam ikatannya. Nah, ketika atom-atom tersebut membentuk ikatan. Nah, keelektronegatifan itu diukur dengan menggunakan skala Pauling yang besarnya antara 0,7 sampai 4. Nah, unsur yang mempunyai harga keelektronegatifan besar cenderung menerima elektron dan akan membentuk ion negatif. Nah, unsur yang mempunyai harga keelektronegatifan kecil itu cenderung melepaskan elektron dan akan membentuk ion positif. Nah, jadi unsur-unsur yang segolongan dari atas ke bawah keelektronegatifnya semakin kecil. Karena apa? Karena terjadi gaya tarik-menarik inti yang semakin lemah. Namun dalam unsur-unsur yang seperiode, keelektronegatifannya itu semakin ke kanan semakin besar karena gaya tarik-menarik inti semakin besar. Nah, keelektronegatifan terbesar pada setiap periode dimiliki oleh golongan 7A atau golongan halogen. Nah, harga keelektronegatifan terbesar terdapat pada atom fluor, yakni 4,0, dan harga terkecil terdapat pada unsur fransium, yakni 0,7. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, pada grafik tersebut dapat kita amati ya, pada nilai skala Paulingnya dalam satu golongan itu semakin kecil, mulai dari hidrogen 2,1, lithium 1,0 hingga fransium 0,7. Berarti dalam satu golongan keelektronegatifannya semakin kecil. Selanjutnya dalam satu periode, mulai dari lithium atau periode kedua itu kan 1,0 skala Paulingnya, kemudian berilium ada 1,5 hingga ke fluorin 4,0. Berarti dalam satu periode keelektronegatifnya semakin besar. Oke, jadi kesimpulan dari materi ini adalah yang pertama, jari-jari atom itu menurun dalam satu periode dari kiri ke kanan, sedangkan energi ionisasi, afinitas elektron, dan keelektronegatifnya itu meningkat. Jadi antara jari-jari atom dan energi ionisasi, afinitas elektron, dan keelektronegatifan itu berbanding terbalik. Nah, sedangkan dalam satu golongan dari atas ke bawah itu jari-jari atomnya semakin besar, namun energi ionisasi, afinitas elektron, dan keelektronegatifannya itu semakin kecil. Oke, terima kasih. Apakah bisa dipahami mengenai materi sifat-sifat keperiodikan unsur? Jika sudah dipahami, marilah kita tutup pembelajaran pada pertemuan kali ini dengan ucapan alhamdulillah. Semoga membawakan manfaat untuk kita di kemudian hari. Bapak tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.